Assalamualaikum, saya Arta Duyastuti dari Prodi Manajemen BM1 akan menyampaikan materi tentang Just in Time sebagai pemenuhan tugas UAS Akuntansi Manajemen. Yuk, simak dan cermati materi ini. Just in Time. Just in Time ini sering disingkat dengan JIT, yaitu suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Tujuan dari sistem produksi just in time ini adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kualitas atau jumlah dalam produksi yang sering disebut dengan overproduction, persediaan yang berlebihan yang sering disebut dengan excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan yang sering disebut dengan waiting. Selanjutnya yaitu kelebihan sistem produk just in time. Ada 5 seperti berikut ini. 1. Tingkat persediaan atau stok level yang rendah. 2. Bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja. 3. Dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman menjadi semakin rendah. 4. Menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual. 5. Memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier atau yang sering disebut dengan pemasok. Dan selanjutnya ada kelemahan sistem produksi just in time. Yang pertama, sistem produksi just in time ini tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau yang sering disebut dengan zero tolerance for mistakes, sehingga akan sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. 2. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufacturing yang bersangkutan. 3. Biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. 4. Perusahaan manufacturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Jenis-jenis kendala. Yang pertama, kendala internal atau yang sering disebut dengan internal constraint adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya keterbatasan jam mesin. Kendala internal harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan throughput semaksimal mungkin tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasional. 2. Kendala eksternal atau yang sering disebut dengan external constraint adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang tersedia dari pemasok. Berdasarkan sifatnya, kendala dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Kendala mengikat atau yang sering disebut dengan bidding constraint adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya. Yang kedua, kendala tidak mengikat atau kendur yang sering disebut dengan loss constraint adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Manfaat just in time. Yang pertama, mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Kedua, mengurangi ruangan atau gudang untuk menyimpan barang. Ketiga, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. 4. Mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya, dan seterusnya. Perhitungan jumlah pemesanan dan penyimpanan dengan metode just in time atau yang sering disebut dengan JIT. Yang pertama, menghitung total biaya tahunan yang minimum untuk sistem EOHI. Yang kedua, menghitung kuantitas pembelian pada biaya minimum dalam unit. Yang ketiga, menghitung jumlah pengiriman optimal untuk setiap kali pesanan. Yang keempat, menghitung kuantitas pesanan setiap kali pesan, dan seterusnya. Sekian presentasi dari